Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Gita Safitri dengan NIM 19329015. Baiklah, saya akan melanjutkan materi PAI pada aspek Al-Quran dan Hadis, yaitu materi kelas 9 dan model atau metode pembelajaran yang cocok digunakan terhadap materi tersebut. Kita bahas terlebih dahulu materi pada bab 1, yang mana materinya adalah fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Model atau metode pembelajaran yang digunakan di sini yaitu metode ceramah, yang mana metode ceramah ini ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Maksudnya di sini metode ceramah ini merupakan suatu cara penyajian atau penyampaian informasi melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap siswanya. Karena pada materi ini yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid tentunya membutuhkan penyampaian secara langsung kepada peserta didik agar tidak terjadi kesalahan dalam pelafalan. Karena dalam belajar Al-Quran kita harus sangat hati-hati dalam mengajarkan kepada peserta didik. Materi bab 2, bab 3, dan bab 4, yang mana materinya bab 2 yaitu meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah, bab 3 menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah, dan bab 4 menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat. Adapun model atau metode pembelajaran yang cocok yaitu metode demonstrasi. Menurut Rusminiati, metode demonstrasi ini adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu peristiwa pada sampai penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat dipahami peserta didik baik secara nyata maupun tiruan. Dalam penggunaan metode demonstrasi ini selalu diikuti dengan eksperimen, sehingga apapun yang akan didemonstrasikan oleh guru terhadap materi yang diajarkan itu akan diamati dan diikuti oleh peserta didik, dan mereka akan mempraktikkannya suatu proses tersebut. Nah, sehingga materi tersebut akan lebih mudah tersampaikan dan dipahami oleh peserta didik secara langsung. Nah, kita masuk materi bab 5 dan bab 6, yang mana materi bab 5 yaitu semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia, dan materi bab 6 yaitu pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Nah, adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang mana pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yang terdiri dari 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik yang berbeda, baik itu rendah, sedang, ataupun tinggi, sehingga nantinya mereka bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, peserta didik itu saling ketergantungan positif untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, peserta didik itu bisa mencapai hasil belajar sebagaimana teman-teman dalam kelompoknya karena terdiri dari peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga setiap peserta didik itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai hasil belajar yang baik. Baiklah, sekian penyampaian dari saya terhadap materi PAI pada aspek Al-Quran dan Hadis dan model pembelajaran yang cocok digunakan terhadap masing-masing materi tersebut.